Saya perwakilan dari kelompok 6 akan memaparkan hasil kelompok kami dengan tema asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dalam kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan budaya. Latar belakang perempuan dan anak di Indonesia rentan terhadap berbagai aspek pembangunan seperti kesehatan, kekerasan, perkawinan anak, ekonomi, dan politik. Asuhan kebidanan pada mereka dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus, terutama terkait budaya, sangat penting. Kondisi rentan melibatkan faktor ekonomi, sosial, dan kesehatan yang menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan. Permasalahan budaya, seperti norma dan nilai tradisional, mempengaruhi cara perempuan dan anak mencari perawatan kesehatan. Konteks budaya ini juga berdampak pada asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nipas, dan neonatus yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Tantangan budaya seperti perbedaan bahasa dan norma keberagaman membuat asuhan kebidanan menjadi kompleks. Pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan tindakan medis dapat bervariasi antar kelompok budaya. Permasalahan budaya yang mempengaruhi asuhan kebidanan. Norma-norma patriarki, praktik tradisional berbahaya, keyakinan terkait dengan kehamilan dan persalinan, stigma terkait dengan kondisi kesehatan tertentu, kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dialami perempuan dan anak. Kebutuhan khusus pada permasalahan fisik, fisiologis, geografi, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemiskinan, rendahnya pendidikan, pergeseran nilai moral, masalah sosial budaya, gaya hidup, trafficking, dan kekerasan. Kondisi objektif kelompok rentan seperti perempuan rentan, anak, penyandang cacat, dan kelompok minoritas juga menjadi bagian dari permasalahan yang terkait dengan aspek budaya. Uraian awal, identifikasi faktor-faktor risiko. Yang pertama, kesehatan umum. Kedua, kondisi sosial dan ekonomi. Ketiga, usia dan paritas. Keempat, stigma dan diskriminasi. Kelima, akses pada pelayanan kesehatan. Analisis dampak permasalahan budaya. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam kehamilan. Yang kedua, praktik tradisional yang berdampak pada kesehatan. Yang ketiga, keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan. Yang keempat, stigma dan diskriminasi. Yang kelima, pentingnya pemahaman budaya oleh praktisi kesehatan. Penanganan khusus pada perempuan rentan dalam permasalahan budaya. Yang pertama, pendidikan kesehatan khusus. 2. Penanganan kekerasan berbasis gender. 3. Pelayanan reproduksi inklusif dan aksesibel. 4. Konseling budaya. 5. Partisipasi aktif keluarga dan komunitas. 6. Pemberdayaan ekonomi. 7. Kolaborasi dengan LSM dan organisasi masyarakat. 8. Pemahaman profesional kesehatan tentang budaya. 9. Pengakuan hak-hak asasi manusia. 10. Integrasi teknologi dalam pelayanan dalam permasalahan budaya. Yang pertama, perlindungan dari kesehatan dan eksploitasi, pendekatan psikososial, pelayanan kesehatan anak yang sensitif terhadap budaya, pendidikan dan literasi kesehatan, partisipasi anak dalam keputusan, pelayanan pendidikan yang inklusif, pemberdayaan keluarga dan komunitas, pengembangan jaringan dukungan. Terakhir, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus pada permasalahan fisik, kebutuhan khusus pada permasalahan psikologis, kebutuhan khusus pada permasalahan geografi, kebutuhan khusus pada permasalahan ekonomi, kebutuhan khusus pada keluarga dan komunitas. Yang pertama, penguatan peran keluarga dalam mendukung kesehatan perempuan dan anak. Yang kedua, pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam perencanaan asuhan kebidanan. Yang ketiga, pelibatan komunitas untuk memastikan akses dan penerimaan terhadap layanan kebidanan. Keterlibatan tim kesehatan. Yang pertama, kolaborasi antar profesional dalam menangani perempuan dan anak dengan kondisi rentan. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami dan merespon permasalahan budaya. Yang terakhir, pemahaman etika dan hak asasi manusia dalam memberikan asuhan kebidanan yang kultural kompeten. Selanjutnya, edukasi dan promosi kesehatan. Pengembangan materi edukasi kesehatan yang sesuai dengan konteks budaya. Kampanye promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan mengatasi stigma budaya. Pendidikan gizi yang mempertimbangkan referensi makanan dan kepercayaan budaya. Konteks budaya dalam asuhan kebidanan. Definisi budaya.
Budaya mencangkup sistem nilai, norma, keyakinan, bahasa, dan praktik-praktik yang diwariskan dan dibagikan oleh suatu kelompok sosial. Ini mencangkup identitas etnis, agama, nilai-nilai sosial, serta norma-norma yang membentuk pola perilaku. Budaya sangat bervariasi di seluruh dunia, dan setiap kelompok memiliki cara unik dalam memandang kesehatan, penyakit, dan praktik perawatan. Keberagaman ini menciptakan lanskap kesehatan yang kompleks yang memerlukan pemahaman dan kepekaan terhadap perbedaan budaya. Budaya dapat mempengaruhi pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan pemilihan jenis asuhan kebidanan. Pengaruh budaya terhadap kesehatan reproduksi. Setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga perlu dipahami keberagaman budaya dalam konteks global. Keragaman budaya dalam konteks global merujuk pada perbedaan signifikan dalam nilai-nilai, norma, keyakinan, praktik, bahasa, dan identitas antara kelompok-kelompok sosial dari berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia. Faktor-faktor yang menyebabkan keragaman budaya sangat kompleks dan mencangkup sejarah, agama, geografi, dan pengaruh lingkungan sosial. Pengaruh budaya terhadap kesehatan reproduksi. A. Norma-norma budaya yang mempengaruhi pemahaman tentang kesehatan reproduksi. B. Peran budaya dalam pemilihan jenis asuhan kebidanan. Tantangan budaya dalam pendokumentasian. 1. Bahasa dan komunikasi dalam konteks budaya. 2. Pemahaman dan penghormatan terhadap kepercayaan dan praktik budaya. Jenis kebutuhan khusus dalam permasalahan budaya. Yang pertama, pemilihan jenis kelamin anak. Yang kedua, vaginal birth after cesarean. Ketiga, persiapan persalinan dan kelahiran pada kebutuhan khusus. Keempat, perawatan anak pada ibu berkebutuhan khusus. Kelima, promosi kenormalan pada ibu dengan kebutuhan khusus. Ketiga, persiapan persalinan dan kelahiran pada kebutuhan khusus. Keempat, perawatan anak pada ibu berkebutuhan khusus. Kelima, promosi kenormalan pada ibu dengan kebutuhan khusus. Studi kasus asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dalam kondisi rentan permasalahan budaya. Yang pertama, kita melakukan pengajian data, membuat latar belakang, melakukan perumusan masalah, lalu tujuan dan manfaat, mengimplementasikan pendokumentasian yang sensitif budaya, terakhir evaluasi dampak positif. Baiklah, sekian paparan dari tugas kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.